Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas PAI 2N, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2, kategori 1, LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL 1 dengan modul ajar 1. Dengan materi cara memecahkan masalah perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam Islam. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Coba cek masih rapikah aku hari ini? Ayo, yang pakaiannya belum rapi? Sudah? Sudah bersihkah kelasku hari ini? Sudah rapi, sudah bersih kelasnya. Untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mohon kalian berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
Silakan duduk kembali. Sudah siap mengikuti belajar PAI? Siap sudah, Bos? Siap belum? Siap sudah. Oke, sebelum Bu Nurul mulai, Bu Nurul presensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Yang nggak masuk siapa? Leovenia. Kenapa? Izin. Ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Coba Bu Nurul tanya, ada yang tahu perkelahian pelajar itu apa? Apa? Berkelahi. Ada lagi? Tawuran. Ada lagi? Coba Bu Nurul setelkan video, amati nanti ya. Nanti kita hari ini akan belajar apa? Pertanyaan pemantik untuk kalian ya. Tadi perkelahian pelajar. Ada yang bilang tadi apa perkelahian pelajar? Berkelahi. Terus ada apa lagi? Tawuran. Ada yang mau mengartikan lagi apa itu perkelahian pelajar? Berarti menurut kalian secara pengertian bahwa perkelahian pelajar itu adalah berkelahi, tawuran. Ya, benar. Kemudian Bu Nur tanya lagi, yang menyebabkan terjadinya perkelahian pelajar itu apa biasanya? Anak-anak pada tawuran itu biasanya apa yang menjadi dampak terjadinya itu? Kurang perhatian dari orang tua. Ada lagi? Gimana? Provokasi. Ada provokasi. Ada lagi? Apa? Salah pergaulan. Ya. Jadi semua kalian dari pertanyaan pemantik itu masing-masing dari kalian sudah bisa memahami ya bagaimana atau bisa menarik kesimpulan bahwa nanti hari ini kita akan belajar perkelahian pelajar, minum-minuman keras dan narkoba. Tujuan pembelajaran untuk kita belajar materi ini itu untuk apa? Yang pertama, tujuannya kalian nanti diharapkan dapat memahami makna dari perkelahian pelajar itu apa. Kemudian minuman keras itu apa? Yang kedua, tujuannya kalian diharapkan nanti dapat menyebutkan macam-macam dari perkelahian pelajar itu apa saja. Macam-macam dari minuman keras itu apa saja. Kemudian macam-macam dari narkoba. Ya, yang ketiga tujuannya nanti kalian dapat membuat konten edukasi atau video berdurasi 1 atau 2 menit untuk mengedukasi kepada teman-teman para remaja yang di luar untuk tidak mendekati yang namanya perkelahian pelajar, minuman keras maupun narkoba. Nah, yang keempat, nanti kalian diharapkan dapat membiasakan, menerapkan perilaku untuk tidak melakukan perilaku yang menyimpang atau perilaku yang membahayakan. Itu tujuannya. Lah manfaatnya sendiri ketika kita belajar materi ini itu apa manfaatnya? Iya, untuk membentengi kita dari pergaulan yang bebas atau pergaulan yang salah. Kemudian manfaatnya apa lagi? Untuk berhati-hati dalam bergaul. Itu beberapa manfaat yang dapat kita ambil nantinya ketika kita mempelajari materi ini. Jelas ya, nanti kita hari ini akan belajar apa? Ya, sekarang yang pertama Bu Nur akan menjelaskan atau secara lebih detailnya, lebih luasnya tentang perkelahian pelajar. Ya, dikenali. Dan mau tidak mau remaja tersebut karena untuk menyelamatkan diri
mengharuskan dia untuk situasinya, dia untuk berkelahi karena situasi. Yang kedua, delikuensi sistematik, yaitu perkelahian pelajar yang terjadi akibat karena dia satu organisasi, satu geng. Kalau bahasa anak sekarang satu circle, karena circle-nya itu orang tawuran semua, maka mau dia mau karena dia satu geng, saya ikut-ikutan. Jelas? Paham? Paham? Ya. Sekarang apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkelahian pelajar? Faktor-faktor yang menyebabkan perkelahian terpelajar itu terjadi itu apa aja? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, rational choice. Apa itu rational choice? Ada yang tahu? Rational choice, perkelahian pelajar terjadi disebabkan faktor individu atau motivasi atau kemauannya sendiri. Dia berkelahi itu atas kemauannya sendiri. Ada aja? Ada kayak gitu? Ada. Karena dia terdorong ingin berkelahi karena dari dalam dirinya sendiri ini berkelahi, kemauannya sendiri. Itu yang pertama yang menyebabkan terjadinya perkelahian. Yang kedua, social disorganization. Social disorganization itu perkelahian pelajar disebabkan karena faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolahnya, lingkungan sekitar rumahnya, atau lingkungan pertemanannya. Sangat berpengaruh untuk terjadinya perkelahian pelajar. Karena kalau lingkungannya di rumah itu sering berantem, sering berkelahi, maka itu juga bisa memunculkan terjadinya perkelahian yang disebabkan dari social disorganization, yaitu dari lingkungan. Yang ketiga, strain. Strain itu apa? Perkelahian pelajar terjadi disebabkan karena faktor tekanan yang besar dari masyarakat, misalnya karena faktor kemiskinan. Dia terdesak karena memang kekurangan ekonomi, kemiskinan, dia terdesak untuk berkelahi ingin mendapatkan sesuatu yang tidak atau ingin yang belum dia diinginkan. Makanya pengen sesuatu tapi tidak mampu karena kemauannya itu ingin sesuatu yang tidak tercapai, maka dia bisa melakukan hal-hal yang menyimpang. Jelas? Sampai ketiga faktor ini ada yang ditanyakan? Paham? Kalau paham, Bu Nur lanjutkan faktor yang keempat. Ada yang tahu faktor yang keempat itu apa? Differential association. Apa itu differential association? Perkelahian pelajar disebabkan karena salah pergaulan. Salah bergaul, salah pilih teman, salah pilih sahabat, salah pilih. Ini nanti silakan kalian diidentifikasi di dalam LKPD ini, lembar kerja ini nanti kalian ada disajikan sebuah kasus, ada instruksinya, langkah-langkahnya mengerjakannya. Nanti dibaca dulu ya langkahnya, pengisiannya seperti apa. Nanti setelah itu kalian kan sudah membuat per kelompok. Nanti setelah kita Bu Nurul kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan lembar kerja ini. Setelah itu nanti kita presentasi ke depan. Jelas? Jelas?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamatar Salan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebelum memulai akan dibacakan oleh Evan Andika. Jakpus diduga mabuk saat ditangkap polisi. 2 orang diantaranya, yakni ABS 24 dan MSL 38 positif narkoba setelah dilakukan tes urin. Setelah kita dalami dan kita lakukan penangkapan dari ke-8 tersangka tersebut, semuanya berbau alkohol dan yang lebih parah lagi kita tes urin. Ada 2 orang positif menggunakan sabu. Ujar Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Setio Koserianto pada wartawan, Kamis. Menurut Setio, para pelaku tawuran rata-rata mengonsumsi narkoba sebelum beraksi. Tujuannya agar memberikan efek keberanian. Jadi ini korelasi dengan pengungkapan sabu kami kemarin ya, bahwa peredaran narkoba memberikan stimulan kepada beberapa tindak kejahatan karena memberikan efek berani dan efek fatal untuk melakukan perbuatan keji. Jadi mereka berani sampai membunuh lawannya, kata dia. Setio menyebut pihaknya bakal menyelidiki lebih lanjut terkait penyalahgunaan narkoba kedua tersangka. Dia berujar, kedua tersangka baru mengonsumsi sabu sejak 2 hari yang lalu. Jadi kami sampaikan penyelidikan kami tidak berhenti di sini. Bahkan dari tadi sudah kita temukan, kita mengungkap ada yang positif menggunakan narkoba. Jadi itu membuka jalan pintu masuk kami untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait peredaran narkoba yang ada terjadi di Kemayoran, tutur dia. Apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Satria Eka Putra Susanto. Saya izin bertanya, apakah ada dampak dari perkelahian pelajar terhadap lingkungan sekitar? Nama saya Fajar Aulia Mubarak, absen 13. Hukuman apakah yang dijatuhkan untuk para pelaku tersebut? Izinkan saya menjawab pertanyaan Satria. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku, dan masyarakat. 2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu. 3. Trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban. 4. Rusaknya mental para generasi muda. Apakah ada tanggapan? Sudah tidak ada, terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar. Pelaku tawuran dapat dipenjara hingga 2 tahun jika menyebabkan luka berat dan hingga 4 tahun jika menyebabkan kematian. Sebagai bentuk penghormatan bagi korban dan keluarganya serta sebagai upaya pencegahan tawuran antar pelajar yang semakin marak. Dari penanya. Apakah ada tanggapan dari Fajar? Tidak ada, terima kasih atas jawabannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang Bu Nurul akan menambahkan penguatan materi bahwa dapat kita dari belajar materi ini kita dapat mengambil hikmahnya untuk 1, jangan sekali kalian mencoba-coba ya, ataupun mencicipi ataupun menggunakan yang namanya miras atau minuman keras ataupun narko dan juga perkelahian pelajar. Yang kedua, hiduplah dengan sehat, hiduplah dengan bersih tanpa mengonsumsi bahan atau makanan atau minuman yang diharamkan. Yang ketiga, ikutilah kegiatan positif yang dapat mengembangkan bakat kalian, minat kalian. Karena apa? Di sekolah kan sudah difasilitasi. Ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler, ada kokurikuler. Itu ikuti dengan baik, kegiatan positif itu ikuti dengan baik. Ya. Dan kegiatan di rumah yang positif juga. Untuk apa? Supaya tidak ada waktu yang
terbuang sia-sia untuk kegiatan yang tidak penting. Gitu. Dari pembelajaran dari awal tadi ada pertanyaan, ada yang belum paham? Setelah Bu Nurul memberikan penguatan materi tadi, Bu Nurul akan memberikan asesmen formatif untuk kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dalam memahami materi selama proses pembelajaran hari ini. Asesmen formatifnya bentuknya soal kuisis yang akan Bu Nurul bagikan melalui link WA Group. Ya, silahkan dicek. Kalau sudah masuk, linknya segera dikerjakan 5 menit dari sekarang. Oke, hasilnya sudah masuk. Hasilnya cukup maksimal. Kita ice breaking dulu buat semangat, menambah semangat kita. Coba semuanya berdiri. Ice breaking dulu. Ya. Instruksinya, ingat instruksinya, jika Bu Nurul nanti bilang pegang kepala, pegang tangan. Jelas? Tapi nanti sambil dikasih tepuk tangan ya. Nah, siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati? Pegang kepala. Ayo, ayo. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Nadanya lebih tinggi lagi ya. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati? Pegang dagu. Ayo, 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 ayo. Dagu, dagu, dagu. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati? Pegang dahi. Ayo, ayo, ayo. Dahi, jangan keliru sama dagu. Dahi. Oke, konsentrasi, konsentrasi ya. Silakan duduk kembali. Dapat disimpulkan, kita simpulkan bersama-sama ya, dari kasus tersebut, dari pembelajaran ini, bahwa banyak kasus terjadi ya, itu bahkan dari usia remaja, dari usia tadi kan ada usia 16 tahun ya, sampai ada usia 24 tahun yang mencoba mengkonsumsi minuman keras, bahkan mengkonsumsi sabu. Itu kan sangat miris sekali. Di usia 16 tahun, itu kan masih usia sekolah, seusia kalian kan? Ya, makanya jangan sesekali kalian itu mendekati yang namanya narkoba atau minuman keras. Jelas, paham? Ya. Kita refleksi pembelajaran pada siang hari ini. Apakah pembelajaran pada siang hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan? Bagian mana yang menyenangkan? Bagian menyenangkan karena dapat menambah wawasan tentang iya benar. Mutiara menyampaikan bahwa setelah pembelajaran ini ternyata saya mendapatkan banyak wawasan bahwa kenakalan remaja terjadi di sekitar kita atau marak-maraknya sekarang itu banyak sekali di usia remaja. Jangan lupa seringlah kalian terus belajar dan terus menambah wawasan dengan sering-seringlah membaca atau literasi biar menambah pengetahuan kalian. Jangan sampai malas belajar, di rumah tetap belajar, dimanapun kalian nanti tetap belajar. Siap ya? Siap. Oke. Sebelum Bu Nurul tutup, untuk minggu depan siapkan untuk membuat konten edukasi ya. Konten edukasi 4-5 orang satu kelompoknya membuat tentang ini bahaya, pilih salah satu bahaya tawuran, bahaya narkoba atau bahaya minuman keras.
Nanti kontennya diupload di YouTube sebagai edukasi untuk masyarakat. Jelas? Itu untuk kita pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum Bu Nur tutup? Oke, tetap semangat, teruslah belajar. Bu Nurul kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.